Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul huda hudan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para pemirsa Al-Iman TV dan juga para pendengar radio Suara Al-Iman, saudara-saudariku kaum muslimin dan muslimah, yang semoga senantiasa kita semuanya dirahmati dan diberkahi oleh Allah. Alhamdulillah, pada sore hari ini kita kembali dimudahkan oleh Allah, kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam satu ibadah yang mulia di bulan yang mulia, yaitu kita dipertemukan oleh Allah dalam satu ibadah yang mulia, yaitu thalabul ilm, menuntut ilmu syar'i, yang dimana menuntut ilmu merupakan jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Dan kita dipertemukan di dalam bulan yang mulia, yaitu bulan Rajab, salah satu 4 bulan yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala selain bulan Ramadan. Ya, bulan Rajab adalah salah satu bulan yang istimewa yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amal ibadah pada bulan ini dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dosa-dosa, kemaksiatan, kezaliman yang dikerjakan di bulan ini juga dilipat gandakan dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal itu sebagaimana penjelasan seorang sahabat, yaitu Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Oleh karena itu, para pecinta Al-Iman, apa yang kita lakukan pada sore hari ini berupa menuntut ilmu, termasuk amal ibadah, termasuk amal soleh yang mudah-mudahan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita masih membahas tentang madakhil iblis fi qalbil insan. Ya, madakhilu iblis fi qalbil insan. Pintu-pintu masuknya iblis, pintu-pintu masuknya syaitan ke dalam hati manusia. Yang dimana pembahasan ini kita ambil dari sebuah kitab, yaitu Mukhtasar Minhajil Qasidin, yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Qudamah rahimahullahu ta'ala. Pada pertemuan yang sebelumnya, kita telah membahas salah satu pintu masuknya syaitan adalah rakus dan tamak terhadap dunia. Ya. Jadi manusia, apabila kita mendapatkan seorang manusia, seorang muslim, seorang muslimah, orang tersebut sangat menggebu-gebu, sangat tamak, sangat rakus terhadap dunia, baik itu harta ataupun jabatan, maka orang yang seperti ini hatinya akan rawan dikuasai oleh syaitan. Orang yang rakus dan tamak terhadap dunia, tidak sedikit mereka menghalalkan segala cara. Yang penting bagaimana mereka bisa mendapatkan dunia sebanyak-banyaknya. Itu pintu masuk yang pertama yang diincar oleh syaitan untuk bisa menguasai hati manusia. Adapun saat ini kita akan membahas pintu-pintu yang lain yang tidak kalah berbahayanya, yang apabila seorang muslimah tidak paham atau meremehkan pintu yang satu ini, maka syaitan akan dengan mudah memasuki dan menguasai hati seorang muslim dan muslimah. Yaitu beliau mengatakan famin abwabihil azimah,
di antara pintu-pintu masuknya syaitan ke dalam hati manusia yaitu al-hasad, yaitu dengan menimbulkan hasad di dalam hati manusia. Seorang muslim, seorang muslimah dimasukkan ke dalam hatinya penyakit hati yang namanya hasad atau dengki, ya, atau iri. Wa kadzalika idza kana hasudan. Ya, jadi kalau ada seorang muslim, seorang muslimah di dalam hatinya terdapat hasad, fayajidu syaitanu hina idin al-fursah. Maka di situ syaitan mendapatkan kesempatan untuk masuk dan menguasai hati orang tersebut. Fayuhassinu indal harisi kullama yusiluhu ila syahwatihi wa in kana munkaran aw fahishan. Ya. Orang yang hasad akan menutup mata. Maka orang yang hasad ini akan tidak senang apabila melihat orang lain mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini pintu yang kedua. Oleh karena itu kita perlu sedikit membahas secara global tentang apa itu hasad. Ya. Jadi hasad ini para pecinta liman merupakan salah satu penyakit hati yang sangat berbahaya. Bahkan setiap muslim, setiap muslimah itu rawan tertimpa penyakit hasad. Ya. Rawan terkena penyakit hasad. Ini rawan. Kalau seseorang tidak diberikan taufik oleh Allah, tidak dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian orang tersebut menjaga hatinya, maka orang yang tidak dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala atau orang yang kemudian orang tersebut tidak menjaga hatinya, maka orang tersebut akan rawan terkena yang namanya hasad, ya. Rawan yang terkena dengan namanya hasad. Karena bahayanya penyakit hasad ini, ya, sampai-sampai karena sangat bahayanya penyakit hasad ini, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk berlindung kepadanya. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk berlindung kepadanya dari kejahatan orang-orang yang hasad. Ya. Sebagaimana di dalam surat Al-Falaq. Surat ini insya Allah rutin, ya, kita baca setiap pagi dan petang. Dan sebelum tidur itu termasuk disunahkan kita membaca surat Al-Falaq, ya, Al-Ikhlas, Al-Falaq dan surat An-Nas. Di antara isi dari surat Al-Falaq itu kita berlindung kepada Allah dari kejahatan yang ditimbulkan oleh orang-orang yang hasad. Wa min syarri hasidin idza hasad. Ya. Wa min syarri hasidin idza hasad. Ya, kita berlindung kepada Allah dari kejahatan, dari keburukan yang ditimbulkan oleh orang-orang yang hasad, ya, ketika mereka menampakkan hasadnya, ketika mereka menuruti sifat hasad yang ada di dalam dirinya. Ya. Hasad ini menimbulkan bahaya, bisa menimbulkan pembunuhan, bisa orang-orang yang dihasati itu celaka atau sakit atau disantet atau yang semisalnya. Ya, ini kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari keburukan dan kejahatan orang-orang yang memiliki hati yang hasad kepada kita. Kita tidak tahu. Ya. Karena hasad ini penyakit hati. Jadi kita tidak tahu apakah orang yang ada di sekitar kita itu mereka hasad dengan kita atau tidak. Ya, karena hasad ini penyakit hati. Kemudian apa definisi hasad? Apa definisi dari hasad? Sebelum kita masuk ke definisi, maka di sini dalam buku ini Al-Imam Ibnu Qudamah mengatakan, wa'lam anna Allah ta'ala idza an'ama 'ala akhika ni'matan falaka fiha halatan. Ketahuilah, Al-Imam Ibnu Qudamah mengatakan, ketahuilah apabila Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat kepada saudaramu. Apabila Allah Subhanahu wa taala memberikan anugerah kepada saudaramu, maka engkau memiliki dua keadaan. Ya. Jadi kalau kita punya teman, punya sahabat, punya kerabat,
ya keluarga, punya tetangga. Apabila ada orang-orang yang di sekitar kita, orang-orang yang kita kenal, itu mendapatkan kenikmatan, ya, maka diri kita akan mendapatkan dua keadaan. Keadaan yang pertama, ihdahuma antakrohatil kan ni'mah wa tuhibbu zawalaha. Yaitu ketika kita lihat orang lain dapat kenikmatan, itu kita benci. Hati kita itu nggak senang, hati kita itu nggak suka. Hati kita itu dongkol, hati kita merasa sempit ketika melihat orang lain mendapatkan kenikmatan. Wa tuhibbu zawalaha, dan Anda menginginkan kenikmatan itu hilang dari orang tersebut. Ya. Jadi Anda menginginkan, Anda benci ketika melihat orang lain mendapatkan kenikmatan, dan Anda berkeinginan agar kenikmatan yang ada pada diri orang tersebut hilang, beralih, ya, bisa beralih kepada orang lain atau beralih kepada diri Anda. Maka beliau mengatakan fahadihil halatu tusamma hasadan. Maka keadaan yang pertama inilah keadaan orang yang hasad, ya. Jadi keadaan orang yang hasad, orang itu dikatakan hasad, atau kita sendirilah, kita itu terjangkit, terpapar penyakit hasad, terpapar virus hasad apabila ketika kita lihat orang lain dapat nikmat itu kita nggak senang. Perasaan tidak senang ini benih-benihnya hasad. Ya. Benih-benih hasad itu ketika akan muncul apabila kita melihat orang lain dapat nikmat, kita nggak senang. Bahkan kita menginginkan orang lain itu kenikmatannya dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini adalah tanda-tanda orang itu atau gejala-gejala orang itu terkena hasad. Ya. Oleh karena itu beliau mengatakan fal hasadu hadduhu, oleh karena itu hasad itu pengertiannya karahatun ni'mah wa hubbu zawaliha minal mun'am alaihi. Hasad itu karahatun ni'mah, membenci kenikmatan yang didapatkan oleh orang lain. Ya, membenci kenikmatan yang didapatkan oleh orang lain, wa hubbu zawaliha, dan menginginkan kenikmatan itu hilang dari orang yang mendapatkan nikmat tersebut. Ya. Jadi perasaan benci dan ada keinginan orang yang mendapatkan nikmat itu nikmatnya dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini keadaan yang pertama apabila kita melihat orang lain itu dapat nikmat. Ya, dapat nikmat ini bisa beli HP baru, dapat kedudukan atau jabatan, dia naik pangkat, ya, atau misalnya dia bisa beli rumah, dia bisa beli kendaraan, atau misalnya kita punya teman, dia lebih tenar, dia lebih populer, dia punya popularitas, ya, atau dia punya subscriber yang banyak, dia punya follower yang banyak, ya, atau dia punya banyak pengikut, banyak penggemar, ya, atau semacam-macamnya. Pokoknya kenikmatan yang Allah berikan kepada orang lain, apabila kita benci orang tersebut mendapatkan nikmat dan kita menginginkan nikmat tersebut hilang, ini adalah kita terpapar penyakit hasad. Wal halatu tsaniyah, keadaan yang kedua. Keadaan yang kedua, ketika kita mendapatkan orang lain itu mendapatkan nikmat, alla takraha wujudaha wala tuhibbu zawalha. Yaitu kita enggak benci. Orang lain dapat nikmat, kita enggak benci. Ya. Wala tuhibbu zawalha, dan kita enggak menginginkan nikmat itu hilang dari orang tersebut. Ya. Jadi biasa-biasa saja orang lain dapat nikmat, ya biasa-biasa saja, kita enggak benci. Bahkan mungkin kita ikut senang karena saudara kita mendapatkan kenikmatan dan kita mendoakan dia keberkahan, ya. Wala tuhibbu zawalha, dan kita tidak menginginkan nikmat tersebut hilang dari orang tadi. Walakinnaka tashtahi li nafsika mislaha. Ya, tapi diri kita juga pengin kenikmatan yang ada orang itu kita juga dapat, ya.
Jadi orang itu bisa, misalkan dia bisa beli rumah ya tanpa KPR, tanpa riba. Atas kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala, atas karunia dari Allah Subhanahu wa taala, kita punya saudara, dia bisa beli rumah ya tanpa melalui jalan riba. Maka ketika kita punya saudara, punya teman bisa beli rumah, kita nggak merasa kita itu benci kenikmatan tersebut. Ya kita bersyukur saudara kita bisa punya rumah, ya kita ikut senang, kita ikut gembira, dan kita tidak ada keinginan kenikmatan ini diambil dari orang tersebut, ya. Tapi walakinnaka tashtahi li nafsika mislaha. Tapi diri kita yang mungkin belum punya rumah, kita juga pengen. Kita juga ada keinginan, ya keinginan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala juga memberikan kita anugerah berupa rumah. Ya. Ini keadaan yang kedua ini para pecinta iman dinamakan dengan ghibthah. Ya. Dinamakan dengan apa? Ghibthah. Dan ini hukumnya boleh. Ya. Hukumnya apa? Ini diperbolehkan. Kalau yang hasad ini jelas-jelas diharamkan. Jadi ini bisa kita evaluasi diri, bisa kita introspeksi diri. Kalau ada saudara kita sesama muslim, saudara kita sesama muslimah, mereka mendapatkan nikmat, maka kita tidak akan keluar dari dua keadaan ini. Ya. Imma kita hasad atau kita termasuk yang ghibthah. Itu tadi penjelasan dari Al-Imam Ibnu Qudamah rahimahullahu taala. Berikutnya, hasad ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Ya. Di dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 32. Surat An-Nisa ayat 32. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tatamannau ma faddalallahu bihi ba'dakum ala ba'." Wala tatamannau ma faddalallahu bihi ba'dakum ala ba'. Dan janganlah kalian berkeinginan, dan janganlah kalian berangan-angan. Janganlah kalian berangan-angan, janganlah kalian berkeinginan, janganlah kalian iri terhadap ma faddalallahu bihi ba'dakum ala ba'. Terhadap apa yang Allah lebihkan ya sebagian kalian di antara sebagian yang lain. Ada orang diberikan kekayaan, ya. Maka kita nggak boleh hasad kepada orang tersebut. Kita dilarang iri terhadap orang tersebut, ya. Wala tatamannau ma faddalallahu bihi ba'dakum ala ba'. Dan janganlah kalian berkeinginan, berangan-angan, kalian iri, ya kalian hasad terhadap apa-apa yang Allah lebihkan kepada sebagian kalian di antara sebagian yang lain. Ya. Kemudian di ayat yang sama ini masih ayat An-Nisa 32. Di ayat tersebut Allah berfirman, "Was'alullaha min fadlih." Dan mintalah kepada Allah karunia-Nya. Mintalah kepada Allah kenikmatan-kenikmatannya. Mintalah kepada Allah anugerah-anugerahnya. Ya. Jadi di dalam ayat ini para pecinta iman, Allah Subhanahu wa taala memberikan solusi, memberikan arahan, memberikan penjelasan kepada kita. Allah yang menciptakan kita, Allah yang mengatur alam semesta ini dan apa yang ada di dalamnya. Dan Allah Maha tahu apa yang terbaik untuk manusia. Ya. Allah Maha tahu sifat-sifat manusia karena Allah yang menciptakan kita. Ya. Makanya dalam ayat ini Allah memberikan solusi, was'alullaha min fadlih. Mintalah kepada Allah karunia-Nya. Ya. Jadi misalnya kita lihat saudara kita mendapatkan anugerah, mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka jangan kita iri kepada dia. Kita iri kepada orang tersebut, kita hasad kepada orang tersebut, tapi minta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, berilah aku karunia-Mu, ya. Sebagaimana Engkau memberikan kepada orang tersebut. Ya. Atau kita tanpa menyebut orang tadi, ya Allah, berikanlah aku karunia-Mu, ya Allah. Ya, berikanlah aku anugerah darimu. Was'alullaha min fadli. Ya, ini apabila kita dihadapkan
dengan penyakit hasad yang menggerogoti hati kita, yang menjangkiti hati kita, maka segera kita lakukan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat 32, was'alullaha min fadli, dan mintalah kepada Allah karunia-Nya, ya. Karunia Allah sangat luas, ya. Allah Subhanahu wa taala Maha Kaya. Allah Subhanahu wa taala Maha Dermawan, ya. Apa yang kita mau, apa yang kita doakan pasti insyaallah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu tadi hasad di dalam Al-Qur'annya. Dan masih banyak di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang yang termasuk hasad. Contoh yang lain, ya. Contoh yang lain di antara dampak buruk hasad ini yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, yaitu hasadnya iblis kepada Nabi Adam alaihissalam. Ya. Jadi iblis ini pernah hasad terhadap Nabi Adam alaihissalam. Ketika iblis diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sujud kepada Nabi Adam, sujud penghormatan, ya, maka iblis ini tidak mau. Iblis menolak sujud kepada Nabi Adam alaihissalam, padahal Allah yang memerintahkan, ya. Maka ketika iblis ini tidak mau sujud kepada Nabi Adam atas perintah Allah Subhanahu wa taala, karena iblis merasa lebih baik, memiliki kesombongan, ya, ana khairum minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Dalam surat Al-A'raf, ya, surat Al-A'raf ayat 11 sampai ayat 12 Allah berfirman, wa laqad khalaqnakum summa sawwarnakum summa qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis lam yakun minas sajidin qala ma mana'aka alla tasjuda id amartuk. Allah berfirman kepada iblis, apa yang menghalangimu wahai iblis untuk sujud sebagaimana yang aku perintahkan, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka iblis mengatakan, ya, sebagaimana diabadikan oleh Allah dalam Al-Qur'an, Allah menghikayatan an iblis, qala ana khairu minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Aku lebih baik daripada Adam. Engkau menciptakan aku, ya Allah, dari api, sedangkan engkau menciptakan Adam dari tanah, ya. Jadi iblis ini hasad kepada Nabi Adam alaihissalam. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikat sujud kepada Nabi Adam. Malaikat sujud kecuali iblis. Iblis enggak mau sujud. Ya. Maka di sini iblis hasad kepada Nabi Adam. Kenapa Allah Subhanahu wa taala hanya memerintahkan malaikat sujud kepada Nabi Adam, tapi Allah tidak memerintahkan malaikat sujud kepada iblis? Ya. Ini salah satu contoh kejadian yang diabadikan oleh Allah dalam Al-Qur'an, bagaimana hasadnya iblis kepada Nabi Adam alaihissalam. Bahkan bukan sampai di situ. Ketika iblis enggak mau sujud kepada Nabi Adam, kemudian iblis ini diusir oleh Allah dari surganya. Maka iblis ini bersumpah, qala fa bima ahwaitani la aqudanna lahum siratakal mustaqim. Ya Allah, karena engkau telah memvonis aku sesat, la aqudanna lahum siratakal mustaqim, maka aku akan menghalangi anak cucu Adam ini dari jalanmu yang lurus. Summa la'atiyannahum min baini aydihim, aku akan mendatangi mereka dari arah depan, wa min khalfihim, dari arah belakang, wa an aymanihim, dari arah sebelah kanan, wa an syama'ilihim, dan dari sebelah kiri. Wala tajidu aktsarahum syakirin, dan engkau tidak akan mendapati mereka termasuk orang-orang yang bersyukur. Surat Al-A'raf ayat 16 sampai ayat 17. Jadi karena hasad ini, para pencinta iman, hasad ini menjadikan iblis diusir oleh Allah dari surganya. Karena hasad ini juga iblis bersumpah untuk mengerahkan tenaganya, mengerahkan kemampuannya untuk menyesatkan anak cucu Adam alaihissalam. Ya, ini agar kita berhati-hati, dari yang namanya hasad ini, karena dampaknya itu sangat-sangat berbahaya. Ya, bisa terjadi permusuhan, ya, bisa terjadi menimbulkan kebencian, ya, dan sebagainya. Contoh yang lain di dalam Al-Qur'an. Ya, contoh yang lain dalam Al-Qur'an bagaimana hasadnya
saudara-saudaranya Nabi Yusuf kepada Nabi Yusuf dan Bunyamin, saudara beliau. Ya. Jadi Nabi Yakub alaihissalam ini punya anak, di antaranya Nabi Yusuf dan saudara beliau yaitu Bunyamin. Ya, ketika Nabi Yakub ini sayang kepada Nabi Yusuf, ya sangat sayang kepada beliau, maka saudara-saudaranya ini nggak setuju, saudara-saudaranya ini nggak suka. Ya, akhirnya karena hasad inilah yang menggerogoti hati saudara-saudara dari Nabi Yusuf, maka saudara-saudaranya Nabi Yusuf ini melakukan apa yang mereka lakukan. Ya, sebagaimana yang dikisahkan Allah dalam Al-Qur'an di surat Yusuf. Maka saudara-saudaranya ini apa? Membawa Nabi Yusuf kemudian dimasukkan ke dalam sumur. Ketika itu Nabi Yusuf dalam sumur, ya ditemukan oleh orang-orang musafir, dijual menjadi budak di Mesir. Kemudian Nabi Yusuf difitnah oleh istri seorang raja, ya diajak berzina, tapi Nabi Yusuf tidak mau karena perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Nabi Yusuf dipenjara. Ya, dalam waktu yang lama. Ya, tidak hanya 1 tahun, 2 tahun, beberapa tahun Nabi Yusuf dipenjara. Ini kembali kepada dampak dari hasad. Ya, akibat buruk dari hasad bisa menzolimi orang yang kita hasad. Ya, jadi hasad ini menimbulkan kezoliman kepada orang yang kita hasadi. Bisa kezoliman itu bisa berupa dengan lisan, bisa dengan tulisan, atau bisa dengan anggota badan. Ya, itu kita digiring oleh syaitan. Ketika sudah masuk hasad ini, kita akan digiring oleh syaitan melakukan kezoliman kepada orang lain. Ya, kepada orang yang kita orang yang kita hasadi. Itu tadi yang menjelaskan bahwasannya hasad itu disebutkan oleh Allah dalam Al-Qur'an, ya dari beberapa kisahnya iblis terhadap Nabi Adam dan kisahnya saudara-saudara Nabi Yusuf kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Kemudian di dalam hadis Rasulullah SAW, beliau pernah bersabda dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Rasulullah SAW bersabda, la tabaghadu wa la tahasadu wa la tadabaru wa kunu ibadallahi ikhwana. Wa la tabaghadu, janganlah kalian saling membenci. Wa la tahasadu, janganlah kalian saling iri, saling hasad. Wa la tadabaru, dan janganlah kalian saling membelakangi. Ya, wa kunu ibadallahi ikhwana, dan jadilah kalian hamba-hamba Allah yang saling bersaudara. Ini potongan dari hadis ya. Ini hadisnya ada sebelumnya dan ada kelanjutannya. Ya. Yang intinya di dalam hadis ini Rasulullah SAW melarang kita untuk mempunyai sifat hasad. Wala tahasadu, janganlah kalian saling hasad. Ini menunjukkan bahwasanya hasad ini diharamkan. Ya, karena Rasulullah SAW melarang kita dari yang namanya hasad ini. Jadi kalau ada dalam diri kita hasad, kemudian kita turuti hasad kita ini sampai kita menzolimi orang lain, maka kita telah melanggar larangan dari Nabi kita Muhammad SAW. Ya. Padahal konsekuensi kita cinta kepada Nabi itu apa? Konsekuensi kita cinta kepada Nabi itu mentaati apa yang beliau perintahkan, menjauhi apa yang beliau larang. Ya. Jadi apa-apa yang dilarang oleh Nabi SAW itu kita jauhi, kita tinggalkan, kita hindari. Ya, karena kita cinta kepada beliau SAW. Yaitu salah satu hadis Nabi yang menjelaskan kepada kita tentang dilarangnya hasad. Ya, dilarangnya apa? Hasad. Kemudian yang berikutnya, setelah kita mengetahui definisi hasad, kemudian ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang hasad, kemudian hadis Nabi SAW
yang juga di situ beliau melarang tentang hasad. Maka di sini kita akan menjelaskan tentang sebab-sebab orang itu terjatuh dalam hasad. Ya, sebab-sebab seseorang itu terjangkit sifat hasad. Di antaranya di sini beliau mengatakan, Al-Imam Ibnu Qudamah mengatakan, wal hasadu lahu asbab. Penyakit hasad ini punya beberapa sebab. Ya, punya beberapa sebab. Yang pertama al-adawah, permusuhan. Ya. Orang yang memang bermusuhan dari awal enggak senang sama orang lain, bermusuhan. Ini bisa menimbulkan hasad. Wa takabbur, kesombongan. Ya, jadi kalau orang itu sombong, dia enggak mau disaingi. Dia enggak mau ada orang yang menyaingi dia. Ya. Seseorang orang yang kaya, orang yang terkenal, maka dia enggak ingin kalau popularitasnya itu disaingi sama orang lain, keterkenalannya itu disaingi sama pihak lain, itu enggak suka. Ya, ini menimbulkan hasad, at-takabbur, wal ujub. Ya, dan orang-orang yang ujub, orang yang membanggakan hartanya, membanggakan kedudukannya, membanggakan jabatannya, membanggakan amal solehnya. Ya, ini diantara sebab-sebab orang itu hasad. Kemudian yang berikutnya diantara penyebab seseorang itu hasad adalah berlomba-lomba dalam hal duniawi. Ya, berlomba-lomba dalam dunia. Entah itu harta, entah itu emas, perak, rumah, tanah, ya. Berlomba-lomba dalam hal duniawi, kemudian berlomba-lomba mendapatkan jabatan, kedudukan dengan cara-cara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang itu tujuannya dunia, keinginan terbesarnya adalah dunia, ya. Ketika orang itu menjadikan dunia sebagai tujuan utamanya, maka orang yang seperti ini rawan terkena hasad. Ya. Ketika dia bisnis, ketika dia berniaga, ketika dia dagang, saudaranya dagangannya laris, bisnisnya sukses, perniagaannya lancar, orang ini enggak senang. Ya. Orang ini tidak senang ketika lihat saudaranya itu sukses, sedangkan dia belum sukses. Ya. Karena orang seperti ini dia menjadikan dunia itu segala-galanya. Ya, dia lupa bahwasanya dunia ini cuman ya sementara, tidak lama. Suatu saat nanti cepat atau lambat kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Orang yang menjadikan dunia sebagai tujuan utama itu akan rawan terkena yang namanya hasad. Kemudian di antara hal-hal yang menimbulkan hasad, ya berbangga-bangga dengan kedudukan dan jabatan. Orang yang bangga dengan kedudukannya, kemudian ada orang lain dapat kedudukan, naik pangkat, maka dia hasad. Dia tidak suka, dia iri, dia benci kepada orang tersebut, dan dia ingin orang tersebut kenikmatannya diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian di sini beliau mengatakan, wa'lam innama yaksurul hasadu baina aqwamin taksuru bainahumul asbab allati dzakarnaha. Ya ka'udzalika ghaliban bainal aqran wal amsal wal ikhwa wa banil am. Ya. Kemudian Al-Imam Ibnu Qudamah mengatakan hasad ini pada umumnya, hasad ini pada dasarnya itu menimpa bainal aqran, menimpa antara orang-orang yang selevel. Ya, orang-orang yang selevel, orang-orang yang semisal, ya, orang-orang yang kedudukannya sama. Ini orang hasad. Misalnya seorang itu terkadang hasad antara murid dengan murid. Ya. Antara seorang murid dengan temannya, ini hasad. Temannya mendapatkan nilai baik, temannya ini disayang sama gurunya, ya sering-sering disebut sama gurunya, karena temannya ini punya adab, punya etika, kemudian rajin, suka ngerjakan tugas, nilainya bagus. Maka
antara murid sama murid itu bisa terjadi hasad, bisa terjadi iri. Ya. Contoh yang lain misalnya antara guru dengan guru, ya, antara pegawai dengan pegawai, antara karyawan dengan karyawan. Ya. Ini potensi hasad itu ada. Potensi hasad itu ada. Ya, karena memang satu setara, selevel. Ya. Jadi tidak mungkin mohon maaf ada seorang tukang becak dia hasad sama wali kota misalnya. Ini enggak, ya mungkin sulit dibayangkan. Biasanya mohon maaf tukang becak dia hasadnya dengan tukang becak. Yang satu itu laris, yang satu kok sepi. Ya. Atau pedagang sama pedagang, ya. Pedagang tempe penyet hasadnya sama pedagang tempe penyet. Ya. Karena sama-sama jualannya sama. Kenapa yang satu laris, yang satu ramai, saya kok sepi? Ini timbullah hasad. Jadi ini penjelasan dari Al-Imam Ibnu Qudamah. Ya ka'udzalika ghaliban bainal aqran wal amsal wal ikhwa. Dan hasad ini terjadi antara saudara kandung, antara kakak dan adik. Ya, saudara kandung, satu bapak, satu ibu. Ya, dibesarkan sama, di rumah yang sama. Itu bisa terjadi hasad. Sebagaimana yang dikisahkan oleh Allah dalam Al-Qur'an, kisah saudara-saudara Nabi Yusuf alaihissalam. Ini merupakan contoh yang nyata, ya, bahwasanya hasad ini bisa menimpa antara saudara kandung, antara kakak sama adik, adiknya disayang sama orang tua, ya adiknya ini mungkin dalam tanda kutip dimanja, apa-apa yang dia minta dituruti sama orang tua, akhirnya kakaknya nggak seneng, kakaknya iri, dengki, ya, atau yang semisalnya. Ini di antara penjelasan dari Al-Imam Ibnu Qudamah rahimahullahu ta'ala. Ya, bahkan tidak menutup kemungkinan antara sama-sama penuntut ilmu, ya, sama-sama penuntut ilmu, bahkan ahli ilmu. Orang yang ahli ilmu mengajarkan ilmu atau penuntut ilmu yang mencari ilmu itu tidak menutup kemungkinan tertimpa yang namanya hasad. Ya. Itu tidak menutup kemungkinan mereka juga tertimpa hasad. Bagaimana kok bisa orang yang mengajarkan ilmu, mengajarkan Al-Quran dan Sunnah, ya, itu kok bisa juga rawan terkena penyakit hasad? Ya. Bagaimana ada seorang penuntut ilmu, dia mengkaji Al-Quran, dia menghafalkan Al-Quran, dia menghafal hadis-hadis Nabi SAW, ya, dia mempelajari tajwid, dia mempelajari ini dan itu, kok bisa ada misalnya ada seorang ahli ilmu atau ada seorang penuntut ilmu itu terpapar virus-virus hasad. Al-Imam Ibnu Qudamah mengatakan wa gharaduhul al-manzilata indahu wala dika fi ma indahu li anna ajalla ma indahu minan na'imi ladzata liqa'i wa laysa fi mana'atun wala musahamatun wala yadiku hadan nadar an ba'din dan sebagainya. Jadi kalau seorang ahli ilmu atau seorang penuntut ilmu itu kalau tujuan mereka itu dunia, ini mereka akan ditimpa hasad. Ya. Tujuannya untuk mendapatkan pujian manusia, mendapatkan pengakuan manusia, ya, mendapatkan pelayanan dari manusia, mendapatkan pengikut dari manusia. Jadi kalau seorang ahli ilmu, seorang penuntut ilmu itu kalau tujuannya sudah dunia dan dunia, maka penyakit hasad akan menggerogoti hatinya. Lihat temannya, ya, lihat temannya sering dipuji sama gurunya, dia nggak senang. Ya, itu kalau penuntut ilmu itu sudah digerogoti oleh dunia. Kalau seorang ahli ilmu dan penuntut ilmu itu tujuannya duniawi, baik itu harta ataupun kedudukan atau jabatan atau popularitas. Tapi kalau seorang ahli ilmu itu dia tujuannya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Dia ingin mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dia ingin berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia ingin melihat wajah Allah Subhanahu wa taala di surga. Ya. Jadi tidak dikotori dengan tujuan-tujuan duniawi, maka insya Allah orang yang seperti ini akan dijaga oleh Allah dari penyakit, ya, penyakit apa? Penyakit hasad. Itu penjelasan dari Al-Imam Ibnu Qudamah rahimahullahu ta'ala. Seandainya
virus-virus hasad itu telah menjangkit kita. Bagaimana solusinya? Apa yang harus kita lakukan? Ya. Jadi kalau seseorang itu terpapar corona, maka dia kan bisa swab, ya. Entah itu yang rapid test atau yang antigen atau yang PCR atau misalnya. Kalau orang terkena hasad bagaimana? Apa yang harus dia lakukan? Apakah dia diam saja? Apakah dia saya sudah terkena hasad sekalian saya nggak tahu apa yang harus saya lakukan? Maka dalam hal ini kita meyakini bahwasanya setiap penyakit itu ada obatnya. Termasuk penyakit hati yang berupa hasad ini, di situ Allah Subhanahu wa taala telah menentukan obatnya. Di antaranya dalam sebuah penjelasan, ya, di antara hal-hal yang bisa mengurangi atau membersihkan hati kita dari yang namanya hasad, itu yang pertama, an yastahdirul mu'min annal mala wal arzaq wan ni'am biyadillah wa tahta mulkihi wa tasarrufihi yu'tiha man yasha wa yamnu'ha mimman yasha wa laysa li makhluqin ajizin fakirin tusrafu au tasarrufun au itirad. Jadi yang pertama, kalau seandainya kita terjangkit virus hasad ini, yang pertama yaitu kita menghadirkan dalam benak kita. Kita menghadirkan dalam diri kita bahwasanya yang membagi rezeki itu Allah Subhanahu wa taala. Yang memberikan rezeki itu Allah. Yang membagi rezeki itu Allah Subhanahu wa taala. Orang ini dikasih kaya, orang ini dikasih miskin, orang ini kecukupan. Itu semuanya Allah yang ngatur. Ya. Allah yang menentukan. Ya. Jadi kalau kita itu hasad kepada orang lain, maka seolah-olah kita tidak menerima apa yang telah dibagikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini berbahaya. Jadi kenapa kita tidak setuju, kenapa kita tidak senang atas pembagian Allah Subhanahu wa taala? Dan Allah Maha Adil. Allah yang Maha tahu apa yang terbaik untuk hambanya, dunia dan akhirat. Ya. Dan Allah tidak ditanya, kenapa Allah menjadikan orang ini kaya? Kenapa Allah menjadikan orang ini miskin? La yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. La yus'alu amma yaf'al. Allah tidak ditanya kenapa Allah berbuat ini, berbuat itu. Wa hum yus'alun, dan kita ini yang akan ditanya. Ya, kita yang akan ditanya oleh Allah di hari kiamat. Allah bebas melakukan apa yang Allah kehendaki. Dan kita yakin Allah Maha Adil, tidak akan menzalimi hamba-hambanya sedikit pun. Ya. Jadi kalau kita hadirkan dalam benak kita, para pecinta iman, bahwasanya yang membagi rezeki itu Allah Subhanahu wa taala. Yang memberikan rezeki itu Allah Subhanahu wa taala, dan yang membagi rezeki itu Allah Subhanahu wa taala, menentukan jatah rezekinya masing-masing makhluk, masing-masing hambanya. Ya, kemudian di antara hal-hal yang bisa meminimalisir atau melindungi kita, ya, untuk dari hasad ini, an yuqina bil qada'i wal qadar wa anna Allah arhama bi ibadihi min anfusihim. Ya, yaitu kita beriman dengan qada dan qadar, beriman kepada takdir. Dan kita beriman bahwasanya Allah sangat sayang kepada hambanya, melebihi hamba itu sayang terhadap dirinya. Allah lebih menyayangi kita daripada diri kita menyayangi diri kita sendiri. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yu'min billahi yahdi qalbah." Ya. Wa may yu'min billahi yahdi qalbah. Barang siapa beriman kepada Allah, maka Allah akan memberikan petunjuk kepada orang tersebut. Ya, kalau ketika kita beriman kepada takdir, beriman kepada qada dan qadar, ketika Allah memberikan kita jatah rezeki sekian, sudah kita menerima, kita qanaah. Ya, kita enggak usah lihat orang lain yang di atas kita dalam dunia, karena Rasulullah SAW melarang, Rasulullah SAW memerintahkan kita kalau dalam hal dunia itu melihatnya ke bawah. Ya, ungduru ila man huwa asfala minkum. Lihatlah kepada orang-orang yang di bawah kalian dalam masalah duniawi. Wala tangduru ila man huwa fawqakum. Janganlah kalian melihat orang yang di atas kalian dalam masalah dunia. Ya, karena ketika kita melihat ke bawah,
itu kita akan lebih bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita akan menerima takdir Allah Subhanahu wa taala. Kita akan ridho terhadap ketentuan Allah Subhanahu wa taala bahwasanya jatah rezeki kita ya saat ini seperti ini. Ya, jatah rezeki kita saat ini seperti ini. Kemudian yang berikutnya, para pecinta iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara hal-hal yang bisa menghilangkan hasad dari diri kita, bahwasanya hasad ini tidak akan mendatangkan kebaikan. Yang namanya hasad ini tidak akan mendatangkan kebaikan sedikit pun. Justru kalau kita hasad, pikiran kita nggak tenang, hidup kita nggak nyaman, hati kita sumpak, hati kita dongkol, ya. Kemudian terkadang lisan kita juga ikut-ikutan ngerasani, menjatuhkan kehormatan orang yang kita hasadi, ya. Jadi hasad ini akan menimbulkan dampak-dampak buruk, ketidaknyamanan dalam hidup, ya. Belum lagi nanti kita akan akan berbuat zalim, baik itu melalui lisan ataupun tulisan, ya. Tulisan di media sosial misalnya, kita hasad sama orang, kemudian kita nulis menjatuhkan kehormatan orang tersebut, ya, menjatuhkan kehormatannya dan sebagainya, ya. Ini sangat-sangat berbahaya dan kita harus mewaspadai hal itu semuanya. Bahkan di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kita doa, ya, di surat Al-Hasyr, Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman. Rabbana ighfir lana, ya Allah ampunilah dosa-dosa kami. Rabbana ighfir lana, ya Allah ampunilah dosa-dosa kami. Ya. Wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman. Ampunilah dosa saudara-saudara kami yang telah mendahului kami. Ya. Jadi kan banyak ini orang-orang yang sudah meninggal, saudara-saudara kita sesama muslim, ya, baik itu keluarga, baik itu teman atau sahabat, mereka meninggal duluan. Ini kita doakan supaya mereka mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Rabbana ighfir lana wal ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Ya Allah, jangan Engkau menjadikan dalam hati kami kedengkian terhadap orang-orang yang beriman. Ya. Wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Ya, itu Allah contohkan dalam Al-Qur'an. Allah berikan penjelasan dalam Al-Quran, doa yang apabila kita baca, kemudian kita renungi isinya, kita renungi maknanya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan menghilangkan penyakit hasad yang ada di dalam diri kita, di dalam hati kita, ya. Dan sebagai penutup pembahasan ini, sebelum masuk ke sesi tanya jawab para pecinta iman yang berbahagia, sebisa mungkin kita menutup pintu-pintu hasad, atau jangan memancing orang lain itu hasad kepada kita. Jangan memancing orang lain itu hasad kepada kita. Ya, kita dapat kenikmatan, kita share. Ya, bisa jadi ada orang-orang yang memang nggak suka dengan kita, kemudian orang itu semakin hasad sama kita. Ya, memang dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala memerintahkan, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Dan adapun dengan nikmat engkau mendapatkan nikmat dari Tuhanmu, maka ceritakan. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Ini perintah. Tapi kita lihat keadaan, kita lihat situasi, kita lihat kondisi. Kita timbang-timbang maslahatnya apa. Kalau memang kita mendapatkan kenikmatan, ya, kemudian kita share sebagai bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita tahu insya Allah tidak ada orang yang hasad, maka nggak masalah. Ya, tapi seandainya kita dapat nikmat, itu hanya kita ceritakan kepada orang-orang yang menurut kita itu nggak mungkin hasad kepada kita. Kita dapat nikmat, kita cerita sama orang tua kita. Orang tua kan nggak mungkin hasad sama anaknya. Ya, jadi wallahu a'lam, kemungkinan kecil orang tua hasad sama anaknya itu nggak, kemungkinan kecil. Justru orang tua itu senang kalau anaknya itu sukses, anaknya itu hafal Al-Quran, anaknya itu rajin ibadah. Ya, jadi kita ketika mendapatkan nikmat, kita ceritakan kepada orang tua kita sudah cukup. Orang tua kita ikut senang, orang tua kita ikut gembira. Atau misalnya kita dapatkan kenikmatan, kita ceritakan kepada guru kita, ya, kepada ustadz-ustadz kita. Dan insya Allah, ya, walaupun ada
kemungkinan, tapi itu kecil, seorang ustadz, seorang guru itu hasad kepada muridnya itu sesuatu yang jarang terjadi. Yaitu mungkin para pecinta iman, materi kita pada sore hari ini tentang hasad. Wallahu a'lam bishawab. Al Iman TV, sarana penyubur keimanan.